Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Trisnawati dengan NIM B2B023046. Di sini saya akan sedikit menjelaskan materi statistika, yaitu grafik pengendali variabel. Langsung aja kita simak. Nah, pertama, variabel pada grafik pengendali variabel merupakan karakteristik suatu kualitas yang dapat diukur pada skala numerik atau dalam bentuk angka seperti diameter, berat, volume, dan lain sebagainya. Nah, untuk definisi, kita akan belajar mengenai grafik X-bar dan grafik R. Nah, yang pertama, grafik X-bar adalah grafik pengendali untuk min atau rata-rata, yakni pengendalian rata-rata proses atau min tingkat kualitas. Nah, untuk grafik R adalah grafik pengendali untuk rentang atau range, mengukur variabilitas dalam proses produksi. Grafik pengendali X-bar dan R, yakni nilai mu dan sigma ditaksir dari sampel-sampel pendahuluan yang diambil ketika proses diduga terkendali. Taksiran didasarkan pada paling sedikit 20-25 sampel. Nah, misalkan diketahui M sampel dengan masing-masing N observasi. Nah, ini tabelnya minimal 20-25 sampel. Nah, untuk X bar I sama dengan sigma XIJ per N untuk nih J sama dengan 1 sampai N, yaitu I sama dengan 1, 2 sampai ke M. Nah, selanjutnya bisa kita lihat untuk tengah-tengah untuk rumus-rumusnya ada di sini. Misalnya X bar sama dengan sigma XI per M, untuk nilai I sama dengan 1 sampai dengan M, yaitu garis tengah bagan kendali X bar. Nah, grafik pengendali X bar dan R, batas kendali untuk bagan kendali X bar yaitu UCL sama dengan X bar plus A 2R garis tengah sama dengan X bar. UCL sama dengan X bar min A2R. Nah, batas kendali untuk bagan R, bagan kendali R, UCL sama dengan D4R. Garis tengah sama dengan R, LCL sama dengan D3R. Nah, sekarang kita langsung ke contoh soal. Suatu perusahaan memproduksi komponen dengan pengukuran diameter. Diambil 5 sampel atau N sama dengan 5 untuk setiap subgrup dan diperoleh data berikut. Nah, ini datanya. Data yang pertama 10, 12, 11, 13, 12. Data yang kedua 11, 10, 12, 11, 10. Data yang ketiga 13, 14, 12, 13, 15. Data yang keempat 10, 11, 10, 9, 10. Data yang kelima 12, 13, 12, 11, 12. Kita menggunakan konstanta A2 0,577, terus D3-nya sama dengan 0, D4 sama dengan 2,114. Yang pertama, tentukan nilai X bar dan R tiap subgrup. Yang kedua, X bar dan R-nya. Yang ketiga, batas kendali grafik X bar dan R. Lalu yang keempat, apakah proses terkendali. Langsung kita ke penyelesaiannya. Nah, untuk hitung X bar dan R, rumusnya X bar sama dengan jumlah data per N. R-nya sama dengan data max dikurangi data min. Nah, ini penyelesaiannya. Jadi jumlah data ini nanti dibagikan dengan jumlah data. Berarti kan 5 ini ditambahkan semua, lalu dibagi dengan 5. Menghasilkan, untuk data yang pertama menghasilkan 11,6, data yang kedua menghasilkan 10,8, data yang ketiga menghasilkan 13,4, data yang keempat menghasilkan 10, data yang kelima menghasilkan 12. Begitu juga dengan R. Data maksimalnya dikurangi dengan data minimumnya. Nah, untuk menghitung X bar dan R-nya, X bar sama dengan 11,6. Ini nilai dari ini
Mulai dari X% ini ditambahkan semua, lalu kita bagi dengan nilai jumlah sampelnya, itu menghasilkan 11,56. Nah, untuk R-nya juga sama, ditambahkan semuanya, lalu kita bagi dengan 5, sama dengan 2,4. Terus menghitung batas kendali. Untuk grafik X-bar, UCL sama dengan X sama dengan A2 dikali R. Terus dimasukkan nilainya 11,56, ditambah A2-nya 0,577 dikalikan 2,4 berhasil dari ini. Nah, menghasilkan 12,94. Nah, untuk LCL-nya sama dengan jumlah ini, sama cuma berbeda di operasi ini tuh dikurangin, jadi menghasilkan 10,18. Nah, untuk CL-nya 11,56. Untuk grafik R juga tapi menggunakan D4. Berarti 2 kali 1,44 114 dikali 2,4 sama dengan 5,07. Untuk LCL-nya D3 dikali R sama dengan 0, untuk CL-nya 2,4. Nah, langsung aja kita ke kesimpulan. Grafik pengendali variabel merupakan alat pengendalian kualitas yang memantau karakteristik terukur secara numerik seperti diameter, berat, dan volume. Grafik X dan R digunakan secara berpasangan, di mana grafik X memantau rata-rata proses dan grafik R memantau variabilitas proses. Batas kendali UCL, CL, dan LCL dihitung menggunakan konstanta A2, D3, dan D4 berdasarkan ukuran sampel N. Proses dinyatakan terkendali apabila seluruh titik data berada di dalam batas kendali, dan jika ada titik yang keluar, maka perlu dilakukan tindakan perbaikan segera. Dengan penerapan grafik ini secara konsisten, perusahaan dapat mendeteksi penyimpangan lebih dini dan menjaga kualitas produk sesuai standar yang diterapkan. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.